Sikap KPK yang belum juga menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama tahun 2023 hingga 2024 mulai dipertanyakan. Lembaga anti rasuah itu berdalih penyelidikan masih terus didalami. Pertanyaannya, sampai kapan? Juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta Selasa 14 Oktober 2025 menjelaskan alasan mengapa KPK hingga saat ini belum menetapkan tersangka dalam kasus korupsi kuota haji. Budi menegaskan tidak ada keraguan sedikit pun dari KPK untuk menyidik kasus kuota haji. Apalagi seperti yang terlihat saat ini, penyidik masih terus mendalami dan menganalisis keterangan-keterangan dari para saksi yang sudah dipanggil. Setiap keterangan saksi akan membantu penyidik untuk mengungkap perkara tersebut menjadi terang benderang. Pendalaman secara komprehensif itu dilakukan karena penyidik juga ingin mengetahui motif dan asal-muasal dilakukan kebijakan diskresi pengaturan kuota haji khusus. Masih dalam perjalanan ya, penyidikan masih terus berjalan. Kami masih terus melakukan pemanggilan kepada para saksi dari PHK karena memang di lapangan kondisinya berbeda, gitu ya. Namun demikian kita tetap fokus ya. Pangkalnya di mana? Pangkalnya adalah dari adanya diskresi pembagian kuota haji khusus ini. Ya, artinya apa yang dilakukan oleh PHK ini kan karena dampak dari adanya diskresi yang dilakukan di Kementerian Agama. Yang seharusnya 92%, 8% dilakukan diskresi, splittingnya menjadi 50%, 50%. Gitu. Nah ini kita fokus di situ. Belum ditetapkannya tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji ini pun menimbulkan pertanyaan. Bahkan tak sedikit pihak yang mengkritik sikap KPK yang dianggap tidak tegas. Salah satunya disampaikan oleh mantan penyidik KPK yang menilai hal ini sebagai sesuatu yang janggal. Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo dalam podcast yang diunggah di akun YouTube Novel Baswedan berpandangan, saat ia masih menangani kasus di KPK hingga akhir September 2021, tidak pernah ada kasus yang penetapan tersangkanya setelah naik ke tahap penyidikan. Setiap kasus ketika ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, pasti sudah ada tersangkanya. Hal ini karena KPK sudah memiliki permulaan yang cukup untuk menaikkan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan. Terlebih sejak awal penyidikan, KPK sudah mencegah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas bepergian ke luar negeri. KPK juga melarang bepergian ke luar negeri terhadap 2 orang lainnya. Di mana kita tahu kalau sudah dicekal, artinya tentu penyidik membutuhkan kehadiran ketiga orang tersebut sewaktu-waktu ketika dibutuhkan. Namun yang menarik adalah ya mereka dicekal kan statusnya saksi, ya kan? Karena seperindik umum gitu. Lalu bagaimana perkembangan terkini dari KPK terkait kasus ini? Sejauh ini KPK baru mengungkap modus dari dugaan korupsi kuota haji. Akar masalah ini bermula dari penyelewengan dalam pengelolaan 20.000 kuota haji tambahan yang berhasil dilobi oleh Presiden Joko Widodo dari pemerintah Arab Saudi. Niat awal dari penambahan kuota tersebut untuk memangkas antrean jemaah haji reguler yang sangat panjang. Namun dalam pelaksanaannya, kuota tersebut justru dibagi rata 50-50 antara haji reguler dan haji khusus. Pembagian itu tak hanya menyalahi tujuan awal, tapi juga diduga kuat melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 yang mengamanatkan proporsi 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. KPK menduga ada timbal balik di balik pembagian yang tidak wajar ini. Dugaan tarif umum atau uang percepatan sebesar 2.600 hingga 7.000 dolar AS yang dipatok untuk setiap kursi kuota haji khusus tambahan. Uang inilah yang diduga mengalir dari para pengusaha travel haji ke oknum-oknum pejabat di Kementerian Agama. KPK menaksir kerugian negara akibat dugaan korupsi kuota dan penyelenggaraan haji 2023 hingga 2024 melampaui 1 triliun rupiah. Setelah menaikkan status perkara dugaan korupsi penetapan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji ke penyidikan, KPK mencegah Yakut Khalil Qaumas bepergian ke luar negeri. KPK juga melarang bepergian luar negeri terhadap 2 orang lainnya, yakni Isfa Abidul Aziz yang merupakan mantan Stafsus Menak dan seorang pihak dari swasta bernama Fuad Hasan Masyur. Namun belum ada tersangka dalam kasus ini. Dengan potensi kerugian negara mencapai lebih dari 1 triliun rupiah, publik layak mendapatkan kepastian hukum dalam kasus besar ini. Salah satunya dengan penetapan tersangka oleh KPK. Menurut sahabat Kompas, apa tanggapannya terkait kasus ini?